Saudara, usai membawa 14 ahli yang meringankan, kini kubu Roy Suryo mendesak penyidik Polda Metro Jaya untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 atas kasus fitnah ijazah Jokowi. Namun permintaan Roy CS tersebut dipertanyakan dasar hukumnya oleh polisi. Pak Ugro, ini nggak bisa, kalau nggak ini berarti cacat gitu loh. Nah, apakah Polri mau disebut cacat? Kita berbicara negara ini negara hukum, ada dasar hukum yang menyatakan seperti itu, silakan kami disampaikan. Ini menjadi bahan untuk gelar perkara penyidik. Penghentian perkara atas Egy Sujana dan Damai Harilubis kini berbuntut tuntutan kubu Roy Suryo kepada penyidik agar dilakukan hal yang sama. Permintaan SP3 oleh Roy CS ini terinspirasi dari pernyataan ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugro Seno yang menjadi ahli kubu Roy bahwa pencabutan laporan polisi terhadap Egy dan Damai Lubis berimplikasi pada keseluruhan laporan. Itu ada 8 nama tadinya ya, mulai dari Egy Sujana, Roy Suryo, Damai Lubis, bla 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 sampai Pak Rustam, ya kan. Nah, kalau dicabut kan nggak bisa dicuplai gitu aja. Gitu loh. Harus semuanya digugurkan, apalagi katanya SP3, suratnya udah dicabut. Jadi kata Pak Ugro, ini nggak bisa, kalau enggak ini berarti cacat gitu loh. Nah, apakah Polri mau disebut cacat? Nah, itulah makanya tadi kemudian kita memberikan surat kepada Irwasum untuk menindaklanjuti berdasarkan saran atau advice dari Pak Ugro, juga terhadap kemarin ada keterangan ahli yang disampaikan dari Prof. Din Samsudin. Menanggapi permintaan SP3 kubu Roy, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto justru balik mempertanyakan apa dasar hukum yang digunakan Roy CS. Budi menambahkan, jika ada aturan hukumnya, maka pihaknya akan menguji di gelar perkara penyidik. Alasan itu dengan argumen kita berbicara negara ini negara hukum, ada dasar hukum yang menyatakan seperti itu, silakan kami disampaikan. Ini menjadi bahan untuk gelar perkara penyidik. Benar kan? Di sisi lain, Jokowi selaku pelapor kembali tegaskan tak mau mencampur adukan proses hukum kasus ijazah dengan pemberian maaf untuk para tersangka. Jokowi bilang dirinya tetap ingin kasus tudingan ijazah palsu miliknya sampai ke persidangan. Gak ada masalah, memaafkan kan urusan pribadi, urusan hukum kan lain. Misal mereka datang seperti Egy Sujana ke kediaman seperti apa Pak? Kan misal. Kalau untuk proses hukum berjalan ya Pak? Tetap. Nah, kemarin kan kita diperiksa lagi, ada pemeriksaan tambahan itu. Keseriusan Jokowi agar laporannya bisa sampai ke pengadilan dibuktikan dengan kedatangannya ke Mapolresta Solo untuk melengkapi berkas yang diminta Kejaksaan Tinggi DKI. Sebanyak 10 pertanyaan dijawab Jokowi dalam 2,5 jam. Menurut kuasa hukumnya, penyidik fokus menggali masa kuliah dan proses pembuatan skripsi Jokowi di UGM. Pada saat pembuatan skripsi dulu seperti apa, dan dari Pak Jokowi menjelaskan juga alurnya seperti apa, dan itu nanti akan digunakan oleh para penyidik tentunya untuk nanti dilimpahkan juga ke kejaksaan. Terbaru, Polda Metro Jaya masih melengkapi berkas perkara Roy Suryo CS, yakni mempercepat pemeriksaan tambahan terhadap pelapor, saksi dan ahli. Jika berkas perkara sudah dinyatakan lengkap atau P21, penyidik segera menyerahkan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Polda Metro Jaya masih mendalami P19, berkas perkara dikembalikan karena harus ada pendalaman terhadap saksi-saksi. Sehingga penyidik Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan di wilayah Surakarta dan Yogyakarta. Nah, kita tunggu apabila sudah lengkap pemeriksaan tersebut, maka berkas perkara akan dikirim lagi oleh kejaksaan. Apabila kejaksaan menyatakan bahwa berkas perkara tersebut sudah lengkap, P21, kita akan melaksanakan tahap 2, penyerahan tersangka dan barang bukti. Perjuangan kubu Roy agar status tersangkanya dicabut juga dilakukan lewat jalur uji material ke Mahkamah Konstitusi atas sejumlah pasal yang membuat mereka jadi tersangka di kasus ijazah Jokowi. Dalam dalilnya, Roy, Rismond, dan Dr. Tifa yang mengklaim sebagai peneliti meminta agar MK memberikan batasan terhadap pasal-pasal tersebut
dalam menjangkau urusan publik, khususnya penelitian mereka terhadap ijazah Presiden ke-7 Jokowi. Tim Liputan Kompas TV.